Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Medika. Saya Bidan Ana. Di samping saya ada Dr. Anggi Albernande SPOG. Selamat sore dokter. Selamat sore Bidan Ana. Ya, sore ini kita akan sharing sahabat Medika. Kita akan sharing tentang PCOS ya. Sebetulnya PCOS itu apa sih dok? Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang apa itu PCOS. PCOS itu kan bisa kita sebut dengan Polycystic Ovarian Syndrome. Sedangkan polikistik itu tidak harus ada sindromnya. Jadi ada dua. Jadi ada PCO, ada PCOS gitu. Ada Polycystic Ovarian, ada Polycystic Ovarian Syndrome. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang disebut dengan polikistik itu artinya kan berlebihan mungkin ya dok ya, poli itu lebih ya. Jadi lebihnya itu seperti apa? Apakah memang dalam jumlahnya itu ada batasan atau memang ada kriteria tertentu yang disebut dengan polikistiknya itu seperti apa? Ya. Jadi polikistik itu ada kriterianya. Ya. Kalau misalkan dia PCOS itu ada 3 komponen yang harus dilengkapin. Yang pertama itu ada anovulasi atau dia menstruasinya irregular. Terus ada dari pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan laboratorium itu sendiri. Terus yang ketiga dari gambaran USG. Okay. Nah, yang PCO itu dia kita diagnosa kalau satu ovarium itu banyak folikelnya dan kecil-kecil. Tetapi kalau misalkan normalnya dia satu ovarium itu kurang dari 8 folikel. Sedangkan kalau misalkan dengan polikistik itu lebih dari 8 dan bentuknya juga kecil-kecil. Kecil-kecil, baik. Oke. Jadi PCOS itu terjadi bisa dia yang pertama buruknya metabolisme atau gaya hidup, lifestyle gitu. Jadi kalau misalkan polikistik itu cenderung terjadi pada wanita yang lifestyle-nya kurang baik, apalagi dengan ditandai dengan sindrom-sindrom tertentu seperti berat badannya melebihi dari normalnya. Yang kedua ada gejala-gejala seperti banyak bulu. Terus dari dari pemeriksaan laboratorium juga bisa terjadi resistensi insulin seperti itu. Baik, jadi resistensi insulin itu berhubungan dengan kadar gula darah, betul tidak dok? Kalau resistensi insulin itu memang berhubungan, kan memang gula darah itu diatur oleh insulin gitu. Tapi resistensi insulin itu terjadi pada pasien-pasien yang obesitas. Obesitas, baik. Yang pertama gejalanya yaitu tanda-tanda dari yang tadi saya bilang, adanya sindrom itu tersendiri. Yang pertama berat badannya harus berlebih. Terus adanya timbul bulu-bulu seperti di bibir atau di tangan gitu. Terus ya bisa disebut juga dengan hiperandrogenisme. Terus yang kedua harus adanya gangguan ovulasi seperti menstruasinya nggak teratur ya, jadi nggak setiap bulan atau enggak sebulan bisa 2 kali. Terus yang ketiga ada pemeriksaan USG di mana kita temukan di ovariumnya itu ternyata ada banyak si folikel-folikel yang tidak matang. Baik, tadi dokter menyebutkan adanya salah satu gejalanya adalah hiperandrogenisme ya dok ya. Nah, sebetulnya apa sih yang disebut dengan hiperandrogenisme itu dok? Ya, jadi kalau misalkan hiperandrogenisme itu jadi kadar androgen yang di dalam tubuh seseorang itu berlebih itu. Jadi ya timbul itu yang tadi saya bilang, adanya bulu-bulu halus di area bibir,
tangan dan kaki. Oke, iya, guys. Dok, kalau dari hasil pemeriksaan USG nih dok, apakah nanti akan tergambar secara jelas bahwa seseorang itu terdiagnosis PCOS? Kira-kira seperti apa gambarannya? Ya, jadi untuk pemeriksaan atau gambaran ovarium yang polikistik itu bisa kita lakukan pemeriksaan minimal USG gitu. Nah, ada dua metode yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu USG abdominal atau USG transvaginal. Tetapi untuk saat ini yang lebih rekomendasi atau yang lebih jelas untuk kita lihat yaitu transvaginal. Mungkin gambarannya nanti sahabat Medika bisa lihat di sini ya, seperti itu gambarannya. Jadi gambarannya terdapat satu ovarium dengan banyak folikel yang tidak matang. Contohnya banyak yang kecil-kecil seperti gambar tersebut. Nah, kemudian kalau berdasarkan hasil laboratorium nih dok, apa-apa saja untuk laboratorium ini yang biasanya dilakukan pengecekan supaya bisa kita tahu bahwa oh ternyata seseorang terkena PCOS ya. Seperti apa mungkin dokter bisa jelaskan? Ya, baik. Untuk laboratorium yang biasa kita lakukan yaitu mungkin kita akan lakukan tes insulin itu tersendiri. Jadi si pasien atau si penderita PCO ini apakah ada resistensi insulin atau tidak gitu. Yang contohnya akan dilakukan pemeriksaan resistensi insulin yang itu terkait dengan gula darah pada pasien tersebut. Iya, baik. Nah, kemudian ini dok, kalau seseorang itu sudah terdiagnosis PCOS, penanganannya seperti apa sih dok? Apa yang harus dilakukan oleh pasien? Kemudian dari dokter sendiri, biasanya ada treatment apa terhadap pasien PCOS itu? Ya, oke. Jadi untuk treatment pada PCOS itu ada 3 komponen. Yang pertama itu non medikamentosa atau tidak menggunakan obat-obatan. Yang pertama biasanya pasien PCO itu disertai dengan obesitas ya, jadi mau nggak mau kita harus tentukan lifestyle yang bagus gitu, yang diet yang sebaik mungkin gitu, karena yang diketahui pada pasien PCOS itu ternyata beberapa penelitian itu mengatakan bahwa kalau kadar lemak dalam tubuh itu berkurang, tentu si ovarium itu juga akan lebih bagus, tidak ada timbul polikistik gitu. Jadi itu merupakan gaya hidup ya dok ya, harus pertama kali dilakukan oleh pasiennya. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan obat-obatan, yaitu terapi hormonal. Hanya yang lebih utama itu lifestyle atau gaya hidup. Setelah itu pengobatan hormonal. Yang ketiga itu bisa terjadi bisa kita kerjakan secara pembedahan. Ya, operasi artinya dok? Ya, operasinya itu per laparoskopi atau minimal invasive surgery gitu. Nah, yang dilakukan tekniknya seperti apa? Yaitu ovarian drilling gitu. Jadi kita drilling si ovarium yang polikistik itu dengan harapan setelah penyembuhan ovariumnya itu kembali normal. Tidak. Nah, kemudian tadi kan ada 3 ya dok, ada non medikamentosa, ada medikamentosa, dan ada pembedahan ya. Jadi semua itu dilakukan secara berurutan ya dok ya, dari awal tadi. Iya, dari awal. Ya, betul. Kemudian ada treatment selanjutnya dan selanjutnya. Data kalau misalkan perubahan gaya hidup itu tidak berhasil, mungkin bisa ke tahap selanjutnya. Ini untuk pembedahan adalah tahap yang terakhir. Oke, baik. Oh ya dok, tadi kan kalau misalkan seseorang terkena PCOS, di luaran sana mungkin beredar mitos atau apa, mungkin dokter bisa menjelaskan
apa betul atau tidak sih kalau seseorang terkena PCOS itu katanya lama punya anak atau sulit punya anak, sulit punya keturunan? Kira-kira dokter bisa menjelaskan atau tidak? Ya, oke. Jadi pada pasien PCO atau PCOS itu memang cenderung tidak terdapat ovarium yang matang. Oke. Nah, hanya dia banyak jumlahnya, tetapi si ovarium itu, si sel telur itu tidak matang, jadi polikistik. Nah, memang betul kalau pasien dengan PCOS dia sulit, bukan tidak bisa ya, hanya sulit untuk terjadinya pembuahan yang diakibatkan oleh si ovarium itu yang tidak matang, hanya dengan ukuran yang kecil-kecil aja. Jadi yang kita harapkan kalau untuk mempunyai anak, yang pertama yaitu dengan kualitas sperma yang bagus. Yang kedua, patennya kedua tuba atau saluran ke ovarium, dan yang terakhir tentu yang kita bahas hari ini yaitu ovariumnya. Nah, ovariumnya itu harus matang. Yang kedua, terus si ukurannya juga tidak polikistik atau tidak kecil-kecil dan banyak gitu. Jadi memang agak sulit untuk mempunyai anak kalau pasien dengan PCO atau PCOS. Makanya treatment yang paling mudah yaitu kita lakukan modifikasi gaya hidup gitu. Iya, baik sahabat Medika. Jadi apabila sahabat Medika mendapatkan gejala seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Anggi, haid yang tidak teratur, kemudian berat badan yang berlebih, dan mungkin salah satunya sudah menikah beberapa lama tapi belum punya keturunan ya dok. Nah, itu mungkin bisa konsultasi lebih lanjut dengan Dokter Anggi di Rumah Sakit Medika Dramaga ya. Dengan jadwal praktek beliau nanti bisa dilihat di sebelah sini, silakan ya. Oke, baik sahabat Medika, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Dokter Anggi. Semoga sahabat Medika sehat selalu dan tetap semangat. Salam sehat Medika. Oke, terima kasih dokter.